Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima Waalaikumsalam. kasih atas kehadirannya. Sudah ada Pak Zulfan dan Pak Lir ya pemateri untuk sesi 4 optimasi hari ini. Kemudian nanti ada sesi 5 di jam 4 tentang sizing ya, peralatan. Tidak berpanjang lebar, langsung saja saya serahkan ke Pak Zulfan untuk bagian yang pertama. Silakan Pak Zulfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita formatnya gimana ya? Saya selesaikan dulu presentasi saya kemudian Pak Lir atau nanti baru tanya jawab atau boleh tanya jawab kapan aja? Uh, di antaranya saja Mas Zulfan, Ya, nanti langsung tanya jawab. bentar. Tunggu, saya share. Screen satu. Balik. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Pada sesi selamat datang kembali buat teman-teman semua ya di sesi kali ini. Ini minggu kedua. Kita akan bicara tentang, minggu pertama kita udah bicara tentang pengenalan tentang industri kimia, teknik kimia di industri, kemudian bagaimana melakukan proses simulasi. Ya, jadi kalau kita punya pabrik kita melakukan proses simulasi, kemudian minggu lalu juga Pak Ono udah menjelaskan dari hasil simulasi yang kita buat itu, bagaimana kita menggunakannya untuk ini apa guna model itu kan? Jadi model itu digunakan untuk salah satunya adalah untuk memberi petunjuk atau menggait kita sehingga kita tahu apa yang bisa kita tukar, valve mana yang bisa kita ubah, temperaturnya berapa, tekanan berapa, pressure berapa, sedemikian rupa sehingga kita bisa memaksimalkan profit katakanlah. Nah, memaksimalkan profit ini adalah maksudnya kelanjutan dari topik tersebut adalah topik ini, yaitu kita akan bicara tentang ya bagaimana melakukan proses optimization secara, saya akan bicara tentang contoh-contoh kemudian teorinya sedikit ya karena ini mata kuliah tersendiri sebenarnya ini proses optimization ini 1 semester. Jadi kita coba krem dalam waktu 45 menit 1 jam saya. Nanti Pak Lir berikutnya akan melanjutkan dengan contoh-contoh yang nyata di lapangan. Oke. Ini beberapa resource yang biasa saya gunakan ya. Nanti slide-nya akan diberikan kan, jadi bisa nanti klik apmonitor.com di YouTube. Kemudian di YouTube juga ada namanya optimization, saya lupa ini namanya, maksudnya webnya yang siapa saya lupa. Tapi yang apmonitor.com ini ada profesor dari si John namanya di United States. Nah, ini ada buku, ini buku yang pertama berbicara tentang optimization di teknik kimia tahun sekitar 2000, 2001, 2002 lupa saya. 20 tahun yang lalu, yang pasti. Ini buku ini juga lebih tua, ini tahun 97. Ini dari Bigler, Grossman, dan Westerberg. Jadi ini Bigler dan Grossman dan Westerberg ini mereka datang dari universitas yang memang kalau di dunia kita ya, di dunia teknik kimia, dia ada satu sub cabang lagi namanya process optimization. Dari process optimization ini dia ada satu sub cabang lagi namanya advanced process design atau advanced decision making, apa namanya, Center of Advanced Decision Making, Process Decision Making, seperti itulah. Jadi mereka ada di Carnegie Mellon, ada di Imperial College, dia ada juga di Texas A&M. Nah, jadi orangnya sekitar seperti sebenarnya untuk urusan gini. Jadi silakan dibaca buku ini dan dibaca, coba dipahami ya. Kalau enggak, kalau ada yang kesulitan nanti kita diskusikan di Telegram kita seperti biasa. Nah, outline-nya adalah practical example, kemudian konsep sedikit, kemudian saya ada buat quiz, jadi nggak tahu kalau sempat waktunya kita akan buat quiz, kalau enggak ya kita lihat aja lah slide ini ya. Nah, ini project saya baru selesai minggu lalu, 2 minggu lalu, lupa saya, lupa.
Jadi ini kita contoh sederhana ya proyeknya. Pabriknya bukan seperti ini, tapi kurang lebih seperti ini. Dia adalah gas dehydration unit namanya. Jadi kita punya gas yang wet gas ada knockout drum. Jadi liquid ini kan liquid keluar dari bawah. Kemudian gas yang tadi wet gas tadi ada natural gas ya biasanya. Melewati kontaktor ini, absorber kalau dalam bahasa teknik kimianya, jadi kontaktor di lapangan, dia akan diabsorb dengan menggunakan ada yang namanya triethylene glycol. Nah, di sini ada triethylene glycol atau glycol. Jadi glycol ini akan ngambil air, dia akan ngambil air, kemudian air itu akan dibawa ke bawah bersama triethylene glycol. Nah, yang gas ini yang tadinya wet atau basah, dia akan semakin lama semakin kering, jadi ke atas ini sudah semakin kering. Kemudian dia karena temperaturnya rendah sekitar 25-30, jadi dia digunakan untuk menurunkan temperatur yang glycol masuk ini. Jadi dia semakin kering, kemudian dia akan dikirim ke pipeline, ke gas engine, kemana-mana. Kenapa dia harus dikeringkan? Karena memang ada spek untuk spek untuk pipeline itu memang ada speknya, water dew point ya. Jadi supaya dia nggak air yang ada di dalam gas ini supaya dia nggak terkondensasi di pipeline, karena kadang-kadang pipeline ini panjang, jadi kalau tidak kondensasi dia bisa sedimentasi, kemudian dia bisa buka slugging atau berbeda lah regime flow rate di dalam pipeline yang panjang itu akan berbeda, jadi pressure dropnya jadi akan lebih tinggi, kemudian dia bisa membuatkan korosi dan segala macamnya. Nah, air yang sudah diabsorb tadi dalam glycol dia akan dikirim ke sini, kemudian dipanaskan, dan kemudian ada flash drum. Nah, ini gas-gas ringan ya, karena si glycol ini dia nggak cuma mengambil air, tapi dia juga mengambil gas-gas lainnya, termasuklah methane, ethane, dan seterusnya. Nah, jadi begitu di flash ini yang methane, ethane yang terabsorb juga itu dia akan keluar dari sini, biasanya dikirim ke flare. Kemudian air dan glycol itu akan masuk ke ada yang namanya column regenerator. Nah, column regenerator ini distillation column biasa. Nah, dari column regenerator ini gunanya adalah to regen, untuk meregenerasi si glycol atau membuang air tadi. Jadi air yang dari gas ini diambil sama glycol kemudian dibuang di sini. Nah, kemudian si air tadi akan dievaporasi, diuapkan, dan dilepaskan bersama dengan sejumlah hidrokarbon ringan juga ya. Kemudian yang si glycol tadi akan pergi ke bawah. Nah, dia strip, ada namanya stripping gas. Dia strip untuk meningkatkan purity si glycol, juga untuk membuang, kadang-kadang juga si air, masih ada air tersisa di sini, dia akan ditarik sama si stripping gas ini supaya kembali ke kolom dan terbuang ke atas. Nah, glycol yang udah murni di sini ditambah dengan makeup kemudian dikirim kembali ke kontaktor. Itulah dia. Nah, pertanyaannya adalah untuk tipikal proses seperti ini, kalau kita mau menurunkan dew point ini, maka kita perlu menurunkan dew point. Kalau kita mau menurunkan dew point atau kita mau membuat gas ini bebas dari air, maka kita harus mengabsorb, kita harus punya kapasitas glycol. Jadi glycol dia harus murni. Nah, untuk memurnikan si glycol ini kita harus memberikan sejumlah energi ke reboiler ini sedemikian rupa si glycol itu murni, jadi dia bisa mengasap banyak air. Tapi kalau energinya kurang, maka si air masih ada tersisa, jadi dia air yang akan diambil dari gas ini juga semakin berkurang kapasitas si glycol ini ya. Nah, jadi ada dua objective functions. Pertama, kita mau menurunkan konsentrasi air, yang berarti kita menurunkan dew point. Tapi kalau kita turunkan, berarti kita perlu glycol yang murni. Kalau kita perlu glycol murni, berarti kita akan menaikkan duty dari reboiler. Nah, jadi kita juga nggak mau menaikkan duty dari reboiler, karena duty dari reboiler ini kita juga bayar. Nah, jadi ada dua objektif, satu menurunkan dew point, satu lagi juga menurunkan reboiler duty. Yang dua objektif functions ini dia saling bertolak belakang. Nah, ada namanya konsep namanya Pareto optimization. Di detailnya ini saya cuma script aja. Jadi ada satu objective function, inilah objective function yang minimize dew point tadi. Ini minimize reboiler duty katakanlah. Jadi kita mau idealnya adalah titik di sini ya. Dew point serendah mungkin dan si reboiler duty juga serendah mungkin. Tapi nggak bisa, karena kalau reboiler duty rendah berarti glycol purity akan rendah. Akibatnya dia nggak akan bisa mengambil air. Akibatnya dew point-nya akan naik.
Nah, seperti inilah dia. Jadi inilah Pareto front. Jadi ini adalah tempat-tempat di mana kombinasi antara dew point dan reboiler duty berada. Dew point dan reboiler duty berada. Nah, kalau saya plot ini konsep. Nah, kemudian dari plan yang kita punya, saya plot dalam bentuk dua dimensi seperti ini, reboiler duty, dew point. Dia kurang lebih garisnya seperti ini. Jadi daerah di sini adalah daerah visible solutions, daerah bawahnya adalah daerah non visible solutions. Nah, jadi kalau kita mau turunkan reboiler, katakanlah ya kita mau dew point minus 20 derajat Celcius, jadi minimum energi yang diperlukan supaya dew point tersebut minus 20 adalah sekitar 0,29 megawatt untuk pabrik ini dan kapasitas ini. Ini satu contoh optimization. Yang kedua adalah ini juga ada yang lanjutan dari ini. Jadi ini data lapangan beneran. Ini titik ini, garis ini adalah garis yang ini. Garis ini. Nah, yang ini adalah data-data yang kita ambil dari model di lapangan ya. Jadi di lapangan kita punya model, kita buat modelnya, kemudian dari input karena dari lapangan punya pressure, temperature, flow rate measurement semua itu kita ambil, kita masukkan ke dalam model dan akan menghitung, dia akan menghitung berapa dew point di sini. Nah, dew point di sini akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, inilah dia. Jadi ini menunjukkan seberapa tidak efisiennya proses kita. Karena kita bisa lihat, ini ada reboiler duty ya, di y-axis reboiler duty. Jadi kita untuk kita tarik garis ini, sekitar sini. Nah, untuk mendapatkan dew point sekitar minus 10, nah kita bisa turunkan reboiler duty jauh lebih banyak lagi. Sementara target pabrik sebenarnya bukan minus dew point minus 10, tapi dia minus 40, minus 35. Itu targetnya sebenarnya. Jadi kita harus pergi dari sini ke sana. Nah, ini adalah salah satu aplikasi process optimization. Nah, yang kedua adalah ini project saya selesai tahun lalu. Nah, jadi kita punya project ya. Si company ini punya project banyak, tapi duitnya nggak cukup. Biasa tenaga besar, nafsu besar, tenaga kurangan. Jadi project banyak, tenaga nggak cukup, duit nggak cukup. Jadi kita pikir, oke, sekarang project yang mana yang harus saya prioritaskan? Nah, dari sini kita ambillah data-data seperti keekonomian ya, kayak capex, kemudian NPV, kemudian capex NPV biasanya, kemudian kita hitung return on investment-nya. Saya buat matematik optimization-nya, kemudian kita modelkan, kita minimize-kan ya, kita maksimalkan penggunaan dana sedemikian rupa sehingga sebanyak mungkin proyek itu bisa terlaksana. Nah, salah satunya seperti ini. Jadi kita punya NPV di sumbu Y, capex di sumbu X. Jadi sebenarnya kita mau proyek-proyek, kita prioritaskan proyek-proyek yang punya capex kecil tapi NPV besar, ya, NPV besar dan capex kecil. Jadi proyek-proyek di sekitar sinilah. Project XXX ini adalah proyek yang kita lebih prioritaskan dibandingkan dengan proyek yang di sebelah sini. Udahlah NPV, capex yang besar, NPV yang juga nggak terlalu menarik. Jadi ini prioritas nomor 1, mungkin ini atau ini prioritas nomor 2, tergantungnya. Ini adalah ini nggak terlalu pakai menggunakan matematika atau optimization kayak seperti ini. Ini saya menggunakan proses simulasi optimization, kemudian kita menggunakan matematika optimization sebelah sini. Kalau yang ini cukup kita buat analisis semi kuantitatif. Jadi kita membandingkan ada beberapa teknologi ya, kita punya masalah, jadi kita bandingkan dengan, kita bicara dengan vendor segala macam, kita buat literature review. Kita ada teknologi A, B, C, D, itu masing-masing company A, B, C, D. Kemudian kita buat perbandingan kalau capex dia berapa, misalnya katakanlah 1 sampai 5 rankingnya. 1 adalah paling mahal sekali, kemudian 5 berarti paling murah. Nah, kita ranking lah sesuai dengan informasi yang kita punya ya, sesuai dengan informasi yang kita punya. Jadi kata dia, oke lah untuk teknologi A, katakanlah teknologi A kita perlu $10 juta. Nah, untuk teknologi B, katakanlah kita cuma perlu duit $5 juta. Jadi yang ini $10 juta paling mahal, $5 juta itu agak-agak kurang lebih ya 2. Yang ini lebih murah lagi. Demikian juga dengan OPEX, kemudian ada total cost, kemudian ada track record ya. Ini track recordnya maksudnya kalau teknologi ini pernah diimplementasikan di dunia oil and gas atau refinery atau di perusahaan kita sendiri, katakanlah. Kemudian nilai efektivitas coverage-nya. Kemudian biaya maintenance, kemudian instalasi, karena ini adalah teknologi yang akan kita letakkan di pabrik yang existing, pabrik yang sekarang ada. Jadi kalau instalasi yang complicated, nah jadi kita kasih dia nilai yang nomor 1. Kemudian dari nilai-nilai ini kita buat kayak semacam spider web. Nah, dia adalah teknologi 1, 2, 3, 4 nih, maksudnya 1, 2, 3, 4 ini adalah A, B, C, D. Jadi kita tahu yang kita inginkan adalah garis teknologi di mana dia mengcover semua ini,
Karena dari kita ini satu adalah yang paling buruk ya, paling mahal, paling lambat, paling complicated. Jadi kalau udah 5 berarti paling murah, paling mudah, paling sederhana. Nah, jadi kelihatan kalau yang hitam ini adalah teknologi 2. Nah, hitam ini teknologi 2, dia dibandingkan yang lain dia cukup optimum ya. Cukup optimal dibandingkan yang lainnya, itu kuncinya. Nah, kemudian juga bersama dengan ini kita juga punya satu project lain yang ada beberapa solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan satu masalah lagi. Jadi ada 1 sampai 8 solusi yang bisa dikombinasikan di antara mereka. Ya kita buat dalam capex dan payback period sama kayak kurang lebih sama kayak ini. Jadi kita bisa lihat opsi nomor 8 adalah opsi yang paling murah dan paling cepat pengembalian modalnya, payback period yang balik modal. Jadi opsi nomor 8. Kemudian opsi nomor 138 kurang lebih di sana, opsi nomor 1 di sini, opsi nomor 3 di sini. Jadi kita bisa lihat ya dari semua opsi-opsi ini opsi mana yang paling optimum. Nah, di sini paling optimum adalah berarti kita bandingkan semua opsi ini, kita bisa lihat mereka semua di mana, kemudian kita cari satu atau beberapa dari opsi-opsi ini di mana mereka paling optimum. Dan kriteria optimum di sini adalah yang capex yang paling rendah, kemudian PBP-nya paling rendah. Ini adalah contoh optimization atau contoh post optimization untuk semi kuantitatif method. Ini saya gimana menghilangkan ini ya? Hai. Ini juga, ini lebih tua lagi. Ini sekitar berapa? 11, 12 tahun lalu. Jadi waktu itu saya ada project untuk membuat fasad. Kalau di Indonesia dia nggak terlalu ada, tapi kalau di Eropa mereka pakai namanya fasad. Jadi kayak seperti inilah. Kayak kalau di lab tuh kayak mejanya itu dia bukan keramik, dia bukan batu, tapi kebanyakan dia adalah kayak laminat yang bahan kayu yang dipres, dipanaskan, kemudian dikasih coating bagian atasnya itu dan bagian belakangnya. Salah satu tesnya untuk ini adalah dia harus tahan api. Maksudnya tahan api, maksudnya dia harus memenuhi kriteria tes api ini. Salah satunya adalah heat release rate, kemudian dari heat release rate ini kita bisa menghitung total heat release, kemudian ada namanya fire growth rate, dia figure fire growth rate. Dari sini semua, jadi masing-masing sampel itu kita buat, kemudian kita lakukan eksperimen yang kecil ya, bukan eksperimen yang besar ini. Eksperimen yang besar ini lah eksperimen legal, maksudnya yang mereka harus pas di sini, tapi karena ini mahal, kita punya eksperimen kecil. Dari eksperimen kecil itu kita akan bandingkan dengan eksperimen besar. Dari situ kita buat modelnya. Nah, ini saya buat modelnya. Dari sebuah modelnya, kita punya jenis resin, banyak resinnya, jenis craft paper, kemudian curing number, underlaying paper, segala macam itu. Kalau kita punya berapa informasi ini, kita bisa masukkan ke dalam model kita buat, kita hitung berapa fire growth rate-nya, berapa total heat release-nya, jadi sedemikian rupa sehingga kita tahu apakah dia bisa lolos atau enggak di tes yang besar. Kalau berdasarkan estimasi ini dia bisa lolos di tes yang besar, maka sampel tersebut akan kita buat sampel jadi sampel besar dan akan kita tes di tes yang besar ini. Jadi mudah-mudahan dia pas. Nah, kalau dia pas di sini, ya mudah-mudahan dia akan pas di sini. Nah, konsep ya. Jadi saya ada bicara tentang contoh-contoh tentang process optimization ya. Secara kulit-kulitnya. Namun konsep optimization secara garis besar adalah kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita bayangkan ini namanya, kita teman-teman tahu ya, ini namanya pegunungan Everest. Jadi pegunungan Everest ini ada banyak puncak-puncak bukit, dan kita tahu puncak tertinggi adalah puncak Everest ya, sekitar 8.000 meter nih kaki. Jadi dari mana kita tahu kalau puncak ini adalah puncak paling tinggi? Pertanyaannya, dari mana kita tahu? Satu-satunya cara kita tahu adalah kita udah memetakan seluruh pegunungan Everest ini, seluruh pegunungan Everest dan juga seluruh pegunungan di dunia ini, kita udah petakan dan kita tahu masing-masing ketinggian puncak tersebut. Jadi katakanlah puncak ini 21.000, puncak Kangtega 22.000, Kala 18.000 dan seterusnya. Dan semua puncak ini lebih rendah dibandingkan dengan puncak Everest ini.
Karena puncak Everest ini paling tinggi di antara semua puncak-puncak yang kita tahu, ya. Karena puncak ini paling tinggi di antara semua puncak-puncak yang kita tahu, maka kita bisa kita deklarasikan kalau inilah puncak tertinggi. Inilah titik maksimum dari space, dari ruang lingkup ini, atau dalam ruang lingkup bumi lah sekarang ini ya. Karena kita udah petakan, sama seperti contoh-contoh saya sebelumnya, kita udah tahu ya teknologi A, teknologi B, teknologi C, kita udah hitung berapa capex, berapa payback period, kita bisa hitung berapa return on investment. Jadi kita tahu masing-masing opsi-opsi ini. Nah, dari situ kita akan cari yang mana yang paling besar untuk memaksimalkan yield, katakan profit, katakan, atau mana yang paling rendah untuk meminimumkan payback period. Nah, jadi kita perlu tahu dulu semua puncak-puncak ini atau semua alternatif-alternatif itu yang kemudian kita bisa bandingkan, dan dari situ kita pilih yang mana yang paling baik. Itulah konsep optimization. Tapi untuk itu kita harus tahu ya, sama kayak gini juga. Pernah main ini nggak? Apa namanya nih? Ini saya ambil dari Age of Empire, tapi mungkin sekarang ini ada game strategi lain yang lebih bagus. Sama kayak gini, di awal game ya, kita cuma berada di titik ini. Nah, tujuan kita adalah mencari, selain dari memenangkan game ya, tujuan kita adalah juga mencari resource sebanyak-banyaknya kan. Mencari resource sebanyak-banyaknya. Tapi kita nggak akan tahu di mana resource itu sampai kita menjalankannya. Kita perlu jalan ke sini supaya kelihatan di sini ada resource nggak. Atau kita jalan ke sana supaya kelihatan ada resource nggak. Jadi begitu kita tahu, oh di sini ada resource-nya, katakanlah emas 10 kilo, yang ini emas 100 kilo, yang sebelah sana emas 200 kilo. Jadi kita tahu, oh 10 kilo, 100 kilo, 200 kilo. Nah, berarti inilah titik optimum di mana kita harus memusatkan perhatian kita ke sana. Ya, itu contoh yang kurang lebihnya. Tapi untuk tahu itu kita harus jalan, ya. Untuk tahu itu kita harus jalan dan kita harus bisa menghitung. Oh, ini 10 kilo, ini 100 kilo, ini 200 kilo. Kalau kita nggak bisa menghitung ya sama aja. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sama seperti ini, kalau kita masukkan dalam matematika, kita punya satu X, satu Y. X ini adalah sumber X ini ya, yang kita sebut sebagai independent variable. Jadi maksudnya independent variable itu dia variable bebas yang kita bisa suka-suka kita. Nah, jadi kita bisa pilih teknologi A, teknologi B, teknologi C, pressure sekian, temperatur sekian, atau flow rate sekian. Nah, dari situ kita bisa menghitung, katakanlah Y ini adalah dependent variable atau variable apa namanya, terikat, tahu saya. Ya, setidaknya sumbu Y inilah. Jadi kalau kita hitung, katakanlah kita hitungnya, kalau X sama dengan 0, berarti Y di 0. X sama dengan -1, Y-nya di kurang lebih sini 3. X sama dengan 1 kurang lebih di 3. X sama dengan 2 sekitar segini. Nah, dari sini kalau kita mau lihat di mana titik optimum kurva ini, atau di mana titik minimum kurva ini, kita tahu ya, titik minimum kurva ini adalah titik 0. Ya, titik 0. Karena pada saat X sama dengan 0, di titik 0 ini, X sama dengan 0, Y-nya adalah 0. Dari mana kita tahu kalau itu adalah titik minimum? Karena sudah kita gambar. Kita udah gambar. Nah, karena kita udah gambar, berarti kita udah bandingkan titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini, titik semua titik ini, kita udah bandingkan, kita lihat di sini titik minimum. Nah, itu adalah konsep paling dasar. Kemudian hidup ini kan nggak semudah semudah itu. Jadi kadang-kadang, kebanyakan fungsi Y itu dia seperti ini. Malah nggak bisa digambar. Ini mudah karena ini 2 dimensi ya. 2 dimensi maksudnya 1X, 1Y. Kalau kita mau 3 dimensi nanti, kayak yang Mount Everest tadi, 3 dimensi, ada 1X, 1Y, 1Z. Lebih dari itu multiple dimensi yang kita nggak bisa gambar. Tapi setidaknya konsep dari sini bisa kita aplikasikan di sana. Jadi untuk yang 2 dimensi seperti ini, kita punya titik minimum di sini, minimum di sini, kemudian minimum di sini juga. Ya kan, kalau kita punya, ini adalah kertas kerja kita, ruang lingkup kita. Jadi ada 3 titik minimum. 1, 2, 3. Dan demikian juga ada 1, 2, 3 titik maksimum. Nah, titik ini sama titik ini kita sebut sebagai local maksimum. Ini adalah global maksimum. Ngerti maksudnya? Nah, ini adalah lokal minimum, dan ini adalah global minimum. Ya, inilah global minimum. Untuk yang 3 dimensi seperti saya sebut tadi, kita punya titik X, variabel 1 katakanlah flow rate, laju alir, variabel Y katakanlah tekanan, suka-suka saya, atau temperatur. Nah, ini adalah yield dari reaktor ya, yield dari reaktor katakanlah. Nah, jadi pada flow rate tertentu, pada tekanan tertentu, yield dia ada 4 katakanlah ya. Nah, ini nggak mungkin kan, flow rate 0, temperatur 0, yieldnya 4. Nah, ini mungkin apa namanya, fungsi lain. Tapi dapatlah mudah-mudahannya, ini intinya. Nah, ini juga contoh yang 3 dimensi.
kita punya X, kita punya Y ya ke sana, kita punya Y ke sana, kita punya Z ke atas. Z berarti ketinggian. Nah, dari mana kita tahu inilah titik global optimum, inilah titik global maksimum, ini lokal maksimum, lokal maksimum, lokal maksimum, lokal maksimum, lokal maksimum. Yang ini adalah valley, ini adalah tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini adalah valley. Nah, kalau kita punya lebih dari, seperti saya bilang, kita lebih punya dari 3X, ini udah 4D graf, 5D graf, 11D graf untuk yang 10X. Nah, ini kita nggak bisa tahu apakah kita nggak bisa gambar, nomor satu. Yang kedua, ya karena kita nggak bisa gambar, jadi kita nggak bisa membandingkan dong. Ya, karena kita nggak bisa gambar, kita nggak bisa membandingkan. Jadi karena kita nggak bisa membandingkan, kita nggak akan pernah tahu apakah yang puncak yang kita dapat itu adalah puncak global atau puncak lokal. Itu kita nggak pernah tahu. Ya, apakah valley itu kedalaman itu adalah kedalaman lokal atau kedalaman global, itu kita nggak pernah tahu karena kita nggak bisa gambar. Ya. Nah, jadi optimization adalah, bayangkan kalau kita seorang buta, kita buta, tapi kita punya dua special power. Special power nomor satu adalah kita bisa melangkah sejauh yang kita inginkan. Kita bisa melangkah sejauh yang kita inginkan ya. Kita buta, tapi kita bisa melangkah sejauh yang kita inginkan. Maksudnya dia bisa dari sini dia mulai, dia bisa lompat ke sini, dan bisa lompat ke sini, dia bisa lompat ke sana, dan juga bisa lompat sampai ke ujung dunia sana. Ya, seperti dia lompatnya. Nah, itu satu. Nah, yang kedua adalah dia tahu apakah dia naik atau turun. Ya, kayak dia buta ini. Jadi kalau kita lompat sini kan, dia lompat ke sini, dia berada di titik ini, kemudian dia lompat ke sini, dia berada di titik ini. Nah, dia tahu titik ini lebih rendah daripada titik ini. Itu dia tahu, ya. Jadi dia bisa melompat sukati dia, kemudian dia bisa tahu kanan kiri atas bawah, dia tahu ya. Jadi kalau dia mau lompat ke sana, dia mau lompat ke sini, dia mau lompat ke sana, dia tahu. Nah, tapi dia buta, sama kayak si yang Age of Empires tadi ya. Sampai Age of Empires tadi, nah ini dia buta. Kita nggak tahu di sini, tapi kita bisa melompat ke sana. Nah, meskipun kita nggak tahu apa di sini. Nah, sampai kita melompat, nah kalau kita masuk parit di sini, nah rasakan, nah kalau kita dapatkan emas, nah bagus. Kalau kita, ini jadi secara matematik, karena si matematika ini buta kan, dia nggak kayak kita, matematika ini buta. Jadi dia tergantung solver yang akan kita gunakan, teknik yang akan kita gunakan ya, teknik optimasi yang akan kita gunakan. Kawan ini dia bisa masuk lubang, dia bisa sampai di sini, atau dia bisa sampai di sini, atau bisa sampai di sini. Nah, itulah keterbatasan dia. Ambil contoh, katakan kita ambil satu solver, kita jalankan kawan ini, dia akan lompat ke sini. Nah, dia tahu ya, kalau dia mundur selangkah, dia akan turun, kalau dia naik maju selangkah, dia akan naik. Kemudian dia pun majulah, maju sedikit, karena kalau kita buat maju banyak, mungkin dia bisa sampai ke sini. Oh, ini ternyata lebih tinggi daripada sini. Dia akan maju di sini lah. Kalau kita maju lebih banyak lagi, kita bisa maju sana. Tapi dia turun, kenapa nih turun? Berarti saya akan balik lagi ke sini. Nah, dari sini saya maju sedikit sampai di sini. Begitu saya maju lagi, saya akan turun, ya kan? Nah, kalau dia turun, saya nggak mau turun dong. Saya mau tempat paling tinggi, kan? Tujuan saya mencapai puncak paling tinggi. Berarti dia balik lagi ke sini. Karena dia nggak tahu, dia kan buta. Dia cuma tahu, ini saya udah jalani. Ini saya maju, saya udah jalanin. Ini turun, berarti saya bisa meyakinkan diri saya kalau titik ini adalah titik tertinggi. Kata kawan ini. Ya. Kemudian datang lagi kawan satu lagi buta. Dia datang dari sini. Dia lompat ke sini, terus masuk ke bawah. Bung, mati. Terus kita punya satu lagi kawan dari sini, katakan dia lompat ke sini, kemudian lompat sini, dia agak-agak playmaker sedikit, agak lincah sedikit, pindah sini, kemudian lompat ke sana. Dari sini dia lompat ke sini. Kemudian kata ini lebih rendah, saya akan balik lagi ke sini. Nah, dia akan tetap di sini karena dia tahu saya udah pernah ke sini, saya udah pernah ke sini, saya udah pernah ke sini. Ini adalah titik paling tinggi. Nah, saya akan stop di sini. Nah, jadi tergantung dari seberapa jauh kita melompat, ke arah mana kita melompat, dan dari arah mana, dari titik mana kita mulai berangkat, kita akan masing-masing kita atau masing-masing solver ini, dia akan mencapai nilai optimum yang berbeda-beda ya. Ada kemungkinan dia mencapai nilai optimum yang berbeda-beda. Ada kemungkinan juga kita nggak akan mencapai apa-apa, sampai kayak masuk ke valley, masuk ke lubang, matilah dia. Jadi solver itu pun akan stuck. Jadi secara filosofi adalah kita ambil nilai awal dari mana kita mulai berangkat, kemudian kita hitung berapa kita hitung berapa ketinggiannya, kemudian ya ini juga sama berapa ketinggiannya.
Apakah ketinggian ini sudah mencukupi? Kalau sudah, berarti kita berhenti, kita tahu nilai X ini adalah nilai X optimum. Kalau tidak, masih rendah, berarti kita cari, kita harus melompat ke arah mana, ke kanankah, ke kirikah, seberapa jauh untuk dapatkan nilai X yang baru. Nah, dari sini kita akan hitung lagi nilai Y yang baru, dan demikian seterusnya. Ini adalah secara matematika, cara solver optimization ini bekerja. Jadi ada dua cara. Yang pertama adalah deterministik, kemudian ada stokastik. Jadi kalau teman-teman masih ingat yang waktu di sekolah, kalau belajar namanya Newton-Raphson ya, Newton-Raphson. Nah, Newton-Raphson dia menggunakan prinsip derivatif. Jadi fungsi itu harus bisa diturunkan, ya. Kenapa harus bisa diturunkan? Itu di kuliah berikutnya ya. Mungkin kita akan buat kuliah lain tersendiri. Ini 1 semester. Jadi dia harus bisa diturunkan. Turunan pertama dan turunan kedua. Nah, dari turunan pertama dan turunan kedua inilah si Newton itu bekerja. Nah, jadi sementara fungsi-fungsi lainnya, mereka bekerja berdasarkan Newton juga, tapi tidak permukaan turunan kedua. Dia melakukan aproksimasi untuk turunan kedua, tapi tetap menggunakan turunan pertama. Nah, itulah banyaklah contohnya, seperti Boyd dan BFGS, Newton, segala macamnya. Kemudian ada yang satu lagi namanya stochastic atau random. Nah, ini yang kurang lebih seperti kalau teman-teman evolutionary algorithm seperti genetic algorithm, particle swarm optimization, ants colony optimization, simulated annealing, semua itu ya. Jadi ada stochastic. Jadi kalau kita di Excel, yang deterministik ini adalah namanya GRG. Salah satu contohnya adalah GRG nonlinear. Ini dia memerlukan, dia perlu first turunan pertama. Tapi dia nggak perlu turunan kedua, dia akan melakukan aproksimasi turunan kedua. Yang evolutionary ini adalah genetic algorithm, yang berarti dari ranah sini. Kalau simplex linear programming itu linear programming. Ya, ini di Excel ada 3, di Python ada banyak, di MATLAB juga ada banyak. Kemudian ini ada di Symmetry dari Schlumberger ada beberapa. Ini adalah GAMS ini General Algebraic Modeling System, khusus untuk software, khusus untuk optimization, GAMS, Lingo, dan segala macamnya. Oke, ini contoh aja ya, ada banyak sekali. Tapi secara garis besar ada 2 cara, deterministik dan stokastik. Ini saya berapa lama lagi ya, Mas Rizka? 33. Newton base ini akan saya percepat ya. Kita punya fungsi ini, kita turunkan pertama fungsi ini. Fungsi adalah 3x square, fungsi ini. Yang biru ada 3x square. Kita turunkan pertama kali menjadi 6x ya. Inilah garis dia, 6x. Dan kemudian tahu ya, fungsi ini kita tahu nilai minimumnya karena kita bisa lihat ya. Nah, nilai minimum yang kita bisa lihat ini, kebetulan nilai minimum ini dia bersinggungan dengan nilai derivatif ini. Tapi nilai derivatif ini, ketika dia berada pada titik 0, nilai derivatif ketika dia berada pada titik 0, pada saat itulah fungsi ini menjadi minimum. Ya, ingat ya, ketika derivatif ini berada pada titik 0, first derivatif sama dengan 0, dia ada pada titik minimum. Nih kelihatannya. Kemudian apakah dia minimum atau maksimum, kita turunkan sekali lagi. Kalau dia positif berarti dia minimum, kalau negatif dia nilai maksimum. Nah, itu berikutnya. Nah, jadi dari sinilah konsepsi Newton ini. Nah, jadi necessary conditions adalah penting untuk secara matematika, penting untuk diketahui bahwa kita perlu turunan pertama sama dengan 0 untuk tahu berapa titik ini, berapa nilai ini, nilai X sama dengan 0 ya. Kalau 6X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0. Nah, untuk tahu nilai X sama dengan 0, ini adalah harus sama dengan 0. Ini necessary. Kemudian ada namanya sufficient condition. Jadi kalau dia turunan kedua ini, turunan kedua besar dari 0 atau positif, berarti dia minimum. Kalau turunan keduanya negatif, berarti dia maksimum. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang untuk stokastik ini deterministik. Kalau yang stokastik, ya terserah dia nggak perlu turunan. Dia yang penting tahu berapa nilai X, dia hitung nilai Y, ya, dia hitung nilai Y terus. Kemudian kalau nilai ini lulus sensor, nah, dia akan pilih nilai-nilai Y yang beneran. Kalau nggak lulus sensor, dia akan melakukan algoritma dia sendiri, selection, crossover mutation. Ini tergantung yang pembuat algoritma ya. Jadi kalau kita jalanin algoritma, nah, dia akan buat seperti ini. Nah, kalau simulated annealing, dia akan buat seperti ini. Nah, decrease temperature slowly. Intinya adalah yang stokastik ini intinya adalah hajar terus, shoot and learn while shooting. Jadi ya hajar terus, pokoknya suka hati kita tembak semua nilai X ini. Nah, ini dapat X, dapat Y, dapat X, dapat Y, dapat X, dapat Y. Untuk jadi masing-masing Y ini kita deretkan, kita bariskan, kita pilih yang paling tinggi. Kalau kita mau cari nilai maksimum, atau kita pilih nilai yang paling rendah,
kalau kita mau mencari nilai minimum. Ya, jadi dia agak mirip dengan sensitivity analysis atau analisis sensitivitas. Jadi kita tukar-tukar flow rate, tukar-tukar temperatur, tukar-tukar tekanan. Nah, jadi kita hitunglah berapa yield dia, berapa profitnya. Nah, untuk tekanan A, temperatur A, flow rate A, tekanan A, temperatur A, yield berapa, atau profit berapa, tekanan B, flow rate B, temperatur B, yield berapa, tekanan C, dan demikian seterusnya. Jadi ya yield ini kita lihat pada tekanan berapa, temperatur berapa, dan flow rate berapakah yield ini maksimum. Nah, kita tembak-tembak seperti itu. Nah, jadi secara matematika juga kita harus punya objective function ya, kita mau minimumkan atau maksimumkan. Kemudian kita punya constraint namanya constraint equality constraint. Ini lebih ke design. Jadi maksudnya masa masuk sama dengan masa keluar ya, neraca masa. Neraca masa itu termasuk salah satunya equality constraint. Tapi kalau non equality constraint seperti ini itu kayak kalau kita buka valve, nah valve ini dia paling kecil 0, ya, berarti valve tertutup sempurna, atau paling besar 100, ya, nggak ada valve minus 1% atau valve 110%, nggak ada. Jadi dia harus lebih kecil atau sama dengan sesuatu. Jadi kalau valve ini, misalnya valve bukan valve lebih kecil sama dengan 100, 100 yang kita pindahkan ke sana. Atau valve bukan valve lebih besar atau sama dengan 0, jadi kita pindahkan ini ke sini. Jadi kita punya 3 variabel, real ini maksudnya ya bilangan real ya, minus tak hingga sampai posisi tak hingga. Binary ini antara 0 atau 1, kita pakai reaktor atau nggak pakai reaktor, kita pakai celana atau nggak pakai celana, nah antara dua itu. Kemudian Z ini adalah integer, maksudnya kita punya distillation column 1, 2, 3, nggak ada distillation column 2,5. Atau saya mau pompa 3,5, enggak ada, atau 3,4 enggak ada. Ya, itu antara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seterusnya. Nah, contoh ya, ambil contoh lah sebentar. Jadi kita punya heat exchanger A, kita punya proses stream, ini proses stream. Temperaturnya 170, laju alirnya 500, CP 1 kJ per kilogram. Kemudian kita mau turunkan temperaturnya ke 80 ya, dari 170 ke 80. Kita akan menggunakan air. Nah, air ini temperatur masuk 25, CP tentunya 4,2, tapi kita nggak tahu berapa flow rate-nya. Nah, kalau kita nggak tahu berapa flow rate-nya, berarti kita nggak tahu dong, nggak bisa hitung, kita ngitung ini berapa flow rate ini, berapa temperatur ini. Nah, kalau kita nggak tahu berapa temperatur ini, berarti kita nggak bisa menghitung delta T LMTD, ya, karena kita nggak bisa menghitung delta T LMTD, kita nggak bisa menghitung berapa besarnya exchanger ini. Nah, jadi kita harus buat formulasinya, ya. Formulasinya kita tahu semua data-data ini sedemikian rupa formulasinya sehingga total cost ini minimumnya. Jadi yang membuat cost adalah air. Contoh ini airnya mahal, somehow. Kemudian exchanger ya. Jadi air exchanger. Jadi semakin besar air, berarti temperatur ini akan semakin rendah, ya. Ini 25, ini mungkin 26, semakin rendah. Nah, kalau temperatur semakin rendah, berarti delta T LMTD semakin besar. Kalau delta T LMTD semakin besar, berarti area ini bisa ditekan, bisa dikecilkan. Demikian juga sebaliknya, kalau temperatur ini semakin laju air semakin rendah, temperaturnya akan semakin tinggi, berarti delta T LMTD akan semakin tinggi, berarti exchanger juga akan semakin besar. Jadi itulah problem optimization. Ini ada cost-costnya, kemudian inilah konstannya. Dan kalau kita coba ya, mungkin kita nggak bisa coba pas kami 10 nyamain lagi ya. Saya buat ya, nanti kerjain di rumah ya, nanti ya. Minimumkan, ini kan minimumkan kan, ini harga exchanger untuk 1, tapi kita harus kalikan dengan faktor tahunan R yang 0,1. Jadi nanti cost-nya adalah dolar per tahun ya, dolar per tahun. Nah, kita tambah karena dia, jadi ini adalah dolar per tahun untuk exchanger. Kemudian ini adalah laju alir si air tadi dikali dengan cost dia. Nah, jadi ini dolar per tahun, ini dolar per tahun. Jadi total cost adalah dolar per tahun yang kita mau minimumkan, ya, kita mau minimumkan. Nah, kemudian kita buatlah equality constraint Q MCP delta T
sama dengan 0. Ini yang dari proses stream, ini yang dari air, QMCP delta T juga, kemudian ini dari heat exchanger tersebut. Jadi Q sama dengan UA delta T LMTD, ya. Ini sama dengan 0-nya mana nih? Sama dengan 0 di sini. Sama dengan 0 di sini. Nah, ini adalah equality constraints, kemudian inequality constraint adalah semua variabelnya harus positif, ya. Tentunya nggak ada yang area minus 10. Kemudian ini ada tambahan counter current exchanger dengan perbedaan temperatur di antara stream masuk dan keluar ini 10 derajat Celcius. Jadi ini ada 10 derajat Celcius. Nanti dibuat ya. Dibuat ini saya akan tunjukkan grafiknya. Mana dia? Dibuat di rumah, dikumpulkan, kasih ke Mas Rizka dan Mas Bugi. Nah, jadi kalau saya main-mainkan tadi itu, ini yang sama lah ya, formulanya, kemudian saya mainkan, ini masih selesai saya suruh buat. Jadi kita hitung untuk setiap temperatur air keluarannya, kita hitung berapa delta T-nya, kemudian kita hitung LMTD-nya, kita hitung berapa area-nya, kemudian kita hitung berapa laju alir air yang diinginkan, dan kita hitung berapa cost-nya. Jadi untuk setiap temperatur keluaran, setiap temperatur keluaran ini, keluaran yang keluaran si ini, terus setiap ini kita bisa hitung berapa cost-nya. Jadi untuk setiap temperatur keluaran kita hitung berapa cost-nya dan kita plot. Nah, jadi kalau kita plot seperti ini, nah ini temperatur keluarannya, nah ini cost-nya, total cost ya, kita akan plot seperti ini. Tahulah kita kalau daerah sekitar sini, nah ini adalah daerah di mana total cost antara exchanger dan air itu menjadi minimum. Nah, ini adalah titik minimum. Jadi kita bisa bilang, karena kita udah lihat ya, kita bisa bilang kalau pada saat temperatur keluaran air 100 derajat Celcius, katakanlah ya, 100 derajat Celcius, total cost saya minimum sekitar 40.000 atau lebih rendah dari 40.000. Nah, inilah titik minimum. Jadi, untuk teman-teman semua, kalau mau desain, pas desain, oke lah, saya akan desain ini 100 derajat Celcius, areanya sekian, cost-nya adalah lebih rendah, paling rendah 40.000. Jadi kalau kita punya nilai cost yang berbeda, tentunya hasilnya akan berbeda juga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, bagaimana kita melakukan simple optimization di Excel juga. Ini juga kita buat grafik. Ini lebih ke kayak sensitivity analysis kita lakukan, tapi in a way konsepnya sama. Nah, kita harus bisa bandingkan dan kita harus punya pembanding, kita harus bisa bandingkan dan kita bisa lihat yang mana di antara yang kita bandingkan tersebut yang benar-benar memberikan hasil lebih baik atau paling baik. Saya pikir 44, 45. So welcome to process optimization. And don't get stuck. Saya pikir saya udah share sedikit bagi apa yang konsep optimization seperti apa, contoh-contoh di lapangan seperti apa, contoh singkatnya seperti apa. Ini ada kuis, ini contoh ya, ini tipikal juga contohnya, hampir 1 menit lagi. Jadi kita punya kita punya refinery, kita punya crude yang berbeda-beda, tapi kita tahu crude-nya seperti apa. Jadi kalau kita tahu crude-nya seperti apa, kita lakukan simulasi. Dan simulasi kita tuh bisa dipercaya hasilnya. Kita bisa lihat untuk crude nomor 1, kalau kita produksi, kalau kita masukkan ke refinery kita, dia akan menghasilkan gasolin sekian, kerosene sekian, fuel oil sekian, dan sekian. Kemudian crude nomor 2 juga sekian. Jadi untuk kapasitas processing gasolin itu sendiri itu ada 24.000 barel. Ini 2.000, ini 6.000. Jadi masing-masing produk ini dia punya harga. Pertanyaannya adalah sebagai process engineer, bos kita akan tanya, nah, kata dia, kalau saya punya 2 crude, yang mana sebenarnya yang saya harus buat? Atau dua-duanya kah? Atau satu aja? Atau nomor 2? Atau kalau dua-duanya seberapa banyak? Ini berapa banyak? Ini berapa banyak? Sehingga profit kita maksimum. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana ya. Ini biasanya kita kalau di UTP kita ajarkan untuk anak-anak tingkat 1 tahun terakhir udah mau lulus. Karena mereka harus paham ya, mereka harus paham refinery, mereka harus paham matematika, dan nanti kita ajarkan bagaimana melakukan process optimization. Atau untuk master process integration optimization, kita akan belajar ini. Nah, jadi kalau udah tahu, jadi begitu diterjunkan ke lapangan,
ya harusnya bisa buat lah. Ya kan? Ini nggak mesti refinery, katakan saya punya pabrik, satu di Subang, satu di Jakarta, satu tadi mana, ayam kita punya KFC kan, katakan yang punya McD ya, kalau buat teman-teman punya McD, saya mau punya McD saya ada di beberapa lokasi, tapi ayam saya juga ada di beberapa lokasi. Nah, berapa pertanyaan adalah berapa banyak ayam yang harus saya beli dari Subang, dari Jawa Timur, dari Kalimantan, dari Irian Jaya, sedemikian rupa sehingga profit saya maksimum. Nah, dan juga masing-masing ayam itu harganya beda-beda dong. Jadinya kita bisa formulasikan dan kamu dan teman-teman semua bisa jadikan, kalau yang bisa buat itu, dia bisa jadi katakanlah regional McD manager di Asia Pasifik. Oke, dengan itu saya pikir ini nanti bisa di-share buat sendiri ya. Ada exercise dengan quizzes, tapi ya mungkin waktunya nggak cukup. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Nanti kuisnya mungkin saya akan kasih ke Mas Rizka dan Mas Buki untuk jadikan ujian untuk gimana. Ada pertanyaan kah? Oke, baik. Terima kasih Mas Zulfan. Oke, silakan Bayu tadi ya sudah kirim pertanyaan. Bayu ada? Ada enggak? Ya, ada. Oke, silakan. Mbak ya. Baik, yang ingin saya tanyakan ini mohon maaf sedikit keluar dari konteks penjelasan mengenai simulasi optimasi, Pak. Saya tertarik dengan proyek Bapak yang baru selesai 2 minggu lalu. Dari proyek tersebut, saya melihat Bapak menggunakan flash drum untuk memisahkan etan, metan dengan air ya, Pak ya. Pertanyaan saya adalah, boleh saya minta penjelasan mengenai prinsip pemisahan dari flash drum tersebut, Pak? Ini menyimpang dari topik ya, menyimpang dari topik. Kemudian Sebenarnya saya yang nggak kedua, mau jawab. Tapi anyhow, dia dia tipikal ya, Mas apa namanya, Mas lah. Mas Bayu. Tipikal proses untuk gas dehydration ya. Jadi yang ini sebenarnya ini adalah light gas. Light gas ini mungkin dia memang selalu ada si flash drum ini. Nomor satu mungkin dia mau buat meminimumkan load untuk vapor load di sini, dia mau minimumkan karena kalau light gas ini masuk ke sana, ini vapor loadnya akan besar. Ini jadi kolom ini akan kayak botol kecap terbalik nantinya. Nah, itu mungkin dalam pikiran saya ya, di satu. Jadi untuk meminimumkan ini, light gas yang kebetulan terabsorb di sini, dia akan buangnya di sini. Nah, jadi ini dehidrasi ini dia kan prosesnya pada tekanannya tinggi. Tekanan tinggi temperatur rendah kan, itu konsep proses absorption kan. Nah, jadi pada tekanan tinggi temperatur rendah, jadi air itu bisa diabsorb dengan baik, dan juga nggak mesti air, yang lain-lain gas-gas ringan itu akan terabsorb juga di sini. Nah, jadi sementara regenerasi ya, absorpsi tadi tekanan tinggi temperatur rendah. Tapi kalau regenerasi kita kan absorb tadi kan tekanan tinggi temperatur rendah. Jadi kalau kita mau buang ya kondisinya kebalikannya. Jadi kondisinya adalah tekanan rendah, temperatur tinggi. Nah, temperatur tinggi kan kita perlu reboiler, tekanan rendah ini kurang lebih ya atmosferik, tekanan atmosferik ya, sekitar satu atmosferik atau 1-2 kurang lebih sekitar itu. Jadi nggak akan lebih dari 2. Jadi karena tekanan ini rendah, jadi begitu dilepas tekanannya, nih ada valve, kan begitu dilepas tekanannya dari tekanan tinggi tadi, dilepas tekanannya, ini line ini kan besar nanti ini line ini besar dibandingkan line di sini, karena si gas-gas tadi itu udah keluar dari glycol. Ini kan dari ini si gas itu ada di dalam glycol ya, kayak teman-teman tuh, kalau saya ngajarin dulu dosen saya ngajarin kayak Coca-Cola itu. Nah, Coca-Cola itu kan ada CO2 dalam gelasnya tuh. Jadi begitu dalam gelas dalam si Coke-nya tuh. Jadi begitu dipanasin atau kamu goncang-goncang, kan keluar gasnya tuh. Kan bisa meledak kan dia, bisa meletup. Nah, jadi begitu dilepaskan tekanan di sini, ini line ini akan besar dia untuk mengakomodasi si gas itu masih ada di dalam sana. Jadi besar, dia harus dilepas ke atas, dikeluarkan. Ya, ini udah begitu terpisah, karena kayak Coca-Cola tadi, kamu aduk kocok, dibuka kan keluar gasnya tuh. Nah, begitu kamu buka, inilah dia, dibuka dia keluar gasnya. Nah, sisa, jadi misalnya Coca-Cola itu kan, ya begitu dibuka keluar si CO2-nya. Nah, ini kamu kirimlah sisa si CO2 tadi dengan air, dengan si Coke tadi itu, kamu masukkan ke sini, ini untuk memisahkan antara air dan Coke tadi, atau dengan sisa gas-gas tadi itu. Nah, jadi penjelasannya kira-kira seperti itu yang saya paham, Mas.
Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya dari Henry Susilo, silakan. Oke, selamat pagi Pak Zulfan, saya Henry. Saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, sejauh pengalaman Bapak, apakah kita perlu mengetahui persamaan empiris dari sistem yang kita modelkan ya Pak? Atau kita tinggal dapat data pabrik gitu, output dan inputnya, terus nanti langsung optimisasi based on data-data itu. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa... Satu dulu. Oh ya, oke. Catat ya. Nah, karena saya lupa. Saya nggak bawa pulpen. Nomor 1. Ntar, saya ambil pulpen saya dulu. Mana dia? Saya ada pulpen, Alisa. Ini belasnya. Nggak ada. Nah, anyhow. Pen. Ya, pen yang ini aja. Nggak mau dia. Oke. Jadi kita punya pabrik lah ya. Kita punya input, kita punya output. Nah, dari sini kita punya data kan, kayak tekanan, flow rate, kemudian temperatur, dan segala macamnya. Nah, pertanyaan pertama adalah, perlukah kita tahu rumus empiris di sini untuk kita optimalkan kinerjanya, atau ya kita punya data, terus somehow kita bisa optimalkan? Nah, jawabannya gampang. Nah, nomor 1 adalah pastikan data itu benar. Nah, kalau data itu benar, kemudian baru yang kedua adalah menjawab tanya tadi. Jadi kita memang harus buat modelnya ya. Kita harus buat modelnya karena seperti yang saya tunjukkan tadi, untuk melakukan process optimization ini, kita harus bisa melihat hubungan antara parameter-parameter ini, tekanan, pressure, flow rate, segala macam itu dengan kinerjanya. Nah, katakanlah tadi yield atau profit. Nah, jadi kalau kita harus bisa ngitung, kalau tekanan sekian, flow rate sekian, berapa yield atau profitnya. Nah, kalau kita nggak punya hubungan ini, ya kita nggak bisa dong melakukan optimasi, karena kita nggak tahu berapapun flow rate atau tekanan yang kita buat, ya profitnya kita nggak tahu. Nah, kita harus tahu. Nah, untuk tahu, ya kita buatlah hubungan tadi tuh. Bisa persamaan empiris, bisa melakukan proses simulasi seperti ini, atau bisa melakukan empiris ini maksudnya kalau kita punya data juga ya. Kita punya data, data in berapa, data out berapa. Nah, kita buatlah Y sama dengan X1 tambah X2 dan seterusnya. Kita buat persamaannya, itu bisa kita buat di regresi. Nah, ini konsep ini, bagus tadi Mas Heri yang jawab. Konsep ini kita akan belajar saya pikir di salah satu topik terakhir webinar PSS ini. Kita belajar tentang Artificial Intelligence dan Machine Learning di teknik kimia. Nanti akan ketemu saya lagi, mudah-mudahan nggak bosan. Dan itulah Mas Henry. Kalau belum jelas juga kasih tahu saya ya. Oke Pak, itu model-model kayak neural network mungkin ya Pak, modelnya gitu. Terserah ya, jangan terpaku sama satu alat, karena yang penting adalah hubungannya kita paham dan hubungannya masuk akal. Ya, mau neural network, mau decision tree, mau linear regression, mau non-linear regression, mau apa kayak, yang penting dia harus logis si hubungan ini. Jadi kalau flow rate-nya besar, berarti tekanannya harus besar ya. Kalau flow rate kecil terus kita hitung, neural network bilang tekanannya kecil, nah berarti salah itu. Kalau nggak neural network yang salah, kitanya yang salah. Oke Pak, mungkin ke pertanyaan kedua aja. Ini mungkin di proses simulation kita ngelakuin sensitivity analysis. Bagaimana kita bisa nentuin besar state variable input dalam optimasi ya? Karena aku takut gitu kalau misalkan ada anomali kelakuan dalam model kita, misalkan dalam rentang X yang kecil tiba-tiba variabelnya melonjak gitu, kan bisa aja ya Pak terjadi demikian. Nah kita pasang X-nya kegedean, jadi nggak kelihatan ada anomali itu. Gitu Pak. Ini contoh sederhana ya. Nah kayak gini kan, berapa nih nilai X perbedaannya? Ini saya buat deltanya sama 5. Nah, kenapa saya buat 5? Karena ini mudah aja di Excel kita buat. Tapi kalau kita buat terlalu kecil juga, dia akan banyak sekali kan. Kalau ini kebetulan perhitungannya ini mudah, jadi kita bisa drag and drop, jadi dia bisa mudah. Tapi kalau dia nggak mudah, delta ini kita bisa buat besar. Tapi memang kita akan terjebak, sama kayak ini tadi, mana si gunung tadi, ini.
Kita akan terjebak. Jadi kita mau lompat ya. Ini yang delta tadi itu dia sama kayak lompatan itu kan, misalnya kita mau melompat sejauh ini seperti ini atau kecil. Nah, itu nggak ada jawaban yang pasti. Ya, pastinya nggak ada jawaban yang pasti. Karena gunung itu bentuknya nggak selalu seperti ini. Dan kita nggak tahu bentuknya seperti apa. Ya, kita nggak tahu bentuknya seperti apa dan dia nggak selalu konstan. Jadi kalau Mas Henry mau pergi ke puncak Himalaya dari Jakarta, dibandingkan dengan ada kawan dari Sudan sana mau pergi ke puncak Himalaya, jalan kalian akan berbeda, dong. Nah, karena jalan kalian akan berbeda, lompatan-lompatan itu pun pastinya akan berbeda. Ya, tergantung pengalaman masing-masing. Bagaimana melakukan optimasi atau bagaimana melakukan perjalanan, dan juga tergantung berapa budgetnya lah. Katakanlah kita punya software kita Excel. Nah, kita software kita Excel, kita tahu diri dong. Kita harus buat model itu agak sesimpel mungkin sehingga bisa diselesaikan dengan Excel. Atau kalau kita punya budget besar, kita punya games gitu kan, kita punya software sophisticated, kita bisa buat model sophisticated mungkin. Jadi kita bahkan bisa gambar valley, lembah segala macam ini. Tapi kalau kita enggak punya, kita harus hati-hati. Jadi kuncinya adalah triknya ya, bukan ya. Triknya adalah kita coba aja. Katakanlah kita coba step dari sini. Kalau kita 1, 2 dapat, kemudian ketiga kita nyebur, berarti kita tahu ya dengan step sekian ini titik paling tinggi. Sekarang saya coba step lebih rendah lagi. Tetap titik ini paling tinggi. Oke, kemudian kita coba miring ke kanan ke kiri sedikit. Nah, kita miring ke kiri sampai sini. Nah, ini lebih tinggi nggak dari sini? Nggak tahu itu ya. Atau kita coba lagi dengan step yang berbeda. Nah, jadi yang penting adalah kita bisa, maksudnya kita buat metodologi kita sendiri, ya. Kita secara sistematis ya. Katakanlah saya mau step 5 kg per jam atau 5 derajat Celcius. Nah, itu buat step seperti itu. Terus kita record, kita plot, kita lihat gimana hasilnya. Kemudian kita tukar stepnya, kita record, kita plot. Kemudian kita tukar solvernya, kita record, kita plot. Nah, dari situ kita bisa bandingkan sendiri untuk permasalahan itu, spesifik permasalahan itu, hasilnya seperti ini dan jawabannya ini. Nah, untuk permasalahan seperti permasalahan lain ya, ini katakanlah ini pegunungan Himalaya, cara saya seperti itu, saya dapat di katakanlah di Lhotse ini. Oke. Nah, sekarang kamu pergi ke pegunungan Andes. Nah, pegunungan Andes di Argentina sana. Nah, jadi pegunungan Andes itu panjang ya, bukan panjang kali lebar seperti Himalaya. Pegunungan Andes itu panjang dari selatan ke utara. Nah, pegunungan Andes ini caranya nggak bisa cara yang sama dong dengan yang Himalaya ini. Kita harus punya cara lain. Jadi kalau kita stepnya besar ke kanan nggak bisa, kita harus besar ke atas katakanlah. Nah, dia panjang ya, bukan ke kanan ke kiri. Nah, jadi seperti itu Mas Henry. Dia nggak ada jawaban pasti, tapi yang bisa kita buat adalah kita buat metodologi kita sendiri dan harus sistematis. Jadi kita bisa bandingkan ya. Yang penting kita punya alternatif yang kita bisa bandingkan. Itu jawabannya. Kita punya alternatif yang kita hasilkan secara sistematis ya, alternatif yang kita hasilkan secara sistematis dan kita bisa bandingkan. Dari situ kita punya dasar yang kuat untuk bilang oke, di Himalaya puncak tertinggi adalah Lhotse katakanlah ya, dengan metodologi saya. Puncak Himalaya adalah paling tinggi adalah Lhotse, kemudian di Andes puncak tertingginya apa saya nggak tahu, kemudian di Afrika puncak tertingginya Kilimanjaro, katakanlah seperti itu. Jadi asalkan basisnya kuat dan kita punya alternatif yang kita hasilkan secara sistematis dan itu bisa kita bandingkan dengan objektif, nggak ada masalah. Oke Pak, thank you Pak. Sama-sama. Oke, baik. Terakhir, silakan Reksa Indika. Maaf tadi sudah terjawab dengan pertanyaan yang tadi. Oke. Ya. Next. Terima kasih. Selanjutnya, ada yang mau bertanya masih? Kalau tidak ada, saya bacakan pertanyaan yang ada di Forms ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimasi menggunakan heat exchanger network dan integrasi proses? Nggak bisa. Ya, heat exchanger network itu adalah kita melakukan ini nanti mungkin kuliah tersendiri ya. Heat exchanger network itu kita punya bagaimana mendesain nomor satu bagaimana kita tahu ya berapa minimum utility dan dia ada metodologi sendiri ya, dia bukan berdasarkan optimization.
Kemudian dari itu kita tahu targetnya, kemudian kita bisa desain heat exchanger-nya seperti apa. Maksudnya secara definisi dia bukan process optimization, tapi dia merupakan maksudnya rangkaiannya kalau kita mau mengoptimalkan pabrik kita dari sisi desain, salah satu tools-nya adalah heat exchanger network tadi itu, pinch analysis. Nah, itu salah satu tools untuk kita mengoptimalkan pabrik dari sisi desain. Tapi kalau dalam kasus ini, ya, contoh yang saya buat itu, nggak desain. Nah, bisa juga dalam desain, tapi saya nggak punya contohnya di sini. Ya, di sini nggak punya, di tempat lain punya. Jadi di sini adalah kita punya existing pabrik. Kita cuma degree of freedom kita atau mainan kita dalam handle kita adalah apa yang kita punya di pabrik tadi, ya, pressure, flow rate, temperature, dan segala macam itu. Oke, baik. Sepertinya itu jadi pertanyaan terakhir ya, karena sudah lewat 2 menit dari jam 11. Terima kasih Pak Zulfan atas presentasinya. Terima kasih. Sangat menggambarkan sekali ya proses optimasi. Oke, selanjutnya saya ingin mengundang